Perhatian, perhatian. Di sini Abdul Rifai, Kapten kapal Tampomas 2. Kepada segenap penumpang kapal kami beritahukan, di bagian Palka sekarang sedang terjadi kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Aquillas Room. Apa kabar kalian semua, gengs? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gengs, di konten kali ini Aquillas Room akan ngebawain satu cerita yang agak sedikit berbeda nih dari konten-konten sebelumnya. Nah, kali ini Aquillas Room mau ceritain satu tragedi nih, yang mana tragedi ini merupakan salah satu tragedi kecelakaan transportasi terbesar dan terkenal sepanjang sejarahnya Indonesia nih, gengs. Dimana kecelakaan ini melibatkan satu buah kapal motor penyeberangan yang cukup besar, sehingga banyak juga nih yang jadi korban jiwa dari kejadian tersebut. Tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau mewakili kru dari Aquillas Room mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para korban yang menjadi korban jiwa dari tragedi ini. Bahkan mungkin ya, ketika video ini gue bahas, bisa jadi ada orang-orang yang bener-bener ngalamin sendiri dan ya jadi saksi hidup langsung saat kondisi itu terjadi ya. Sebelumnya gue mau minta maaf jika nanti di video gue ini ada kesalahan informasi ataupun hal-hal yang kurang sesuai dengan realita. Dikarenakan Aquillas Room juga mengambil berita-berita yang ada dan kita sadur kembali sehingga bisa menceritakan hal ini ke teman-teman semua. Dan gue mau ngucapin selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel Aquillas Room. Jangan lupa kakak tekan tombol subscribe-nya. Karena di Aquillas Room lu bakalan banyak banget dapat asupan-asupan berita maupun kejadian-kejadian yang menarik untuk kalian simak, gengs. Oke, gengs, kalau udah siapin sabuk pengaman, kita akan meluncur. Kapal motor penumpang Tampomas 2 adalah kapal milik PT Pelni yang mengalami kebakaran di Laut Jawa, tepatnya di sekitaran Masalembo, gengs. Kapal yang dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai ini sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan harus karam pada tanggal 27 Januari 1981, gengs. Dan musibah ini menyebabkan banyak sekali korban jiwa, hampir sekitaran 300-400 korban jiwa. Karena kepastiannya sendiri masih simpang siur sampai dengan saat ini. Sekarang kita akan ceritain sedikit tentang kapal KMP Tampomas 2 ini, gengs ya. Kapal Tampomas 2 tadinya itu namanya bukan itu, gengs. Namanya adalah MV Great Emerald, di mana MV ini singkatan dari motor vehicle atau perahu motor. Tampomas diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di kota Shimonoseki, Jepang. Kapal ini juga tergolong sebagai jenis kapal Ro-Ro, yaitu roll on roll off, dengan tipe screw steamer yang berukuran 6139 GRT atau Gross Registered Tonnage. Kapal ini berbobot mati sekitar 2.419.000 DWT atau Deadweight Tonnage. Pernah mengalami modifikasi pada tahun 1971 di Taiwan. Memiliki kapasitas sekitar 1.200 sampai dengan 1.500 orang, gengs, dan bisa mencapai kecepatan maksimal 19,5 knot. Memiliki lebar 22 meter dan juga panjang 125,6 meter. Kapal MV Great Emerald ini dibeli oleh PT Indonesia pertama kali oleh PT PANN atau Pengembangan Armada Niaga Nasional. Kapal ini dibeli langsung dari Jepang melalui perantara Komodo Marine Co. Di mana kapal ini dibeli dengan harga yang cukup terbilang fantastis saat itu, sekitaran 8,3 juta US dollar. Kenapa gue bilang fantastis? Karena nih, faktanya kapal ini sebelumnya udah pernah ditawarin untuk dijual kepada beberapa perusahaan swasta yang juga sama buka kayak tour travel gitulah, dan itu cuma ditawarin dengan harga 3,5 juta US dollar doang. Anehnya, dengan harga yang 3,5 juta aja nih, banyak perusahaan swasta yang saat itu menolak untuk membeli kapal Great Emerald ini. Karena selain memang kapal ini sendiri diproduksi pada tahun 1956 dan sudah beroperasi lebih dari 20 tahun nih, akhirnya banyak juga yang khawatir kalau kapal ini sebenarnya kondisinya udah rada sehat nggak sehat gitu. Dan anehnya, dari PT PANN inilah kemudian kapal ini berpindah tangan kepemilikannya kepada PT Pelni, di mana PT Pelni sendiri adalah salah satu BUMN yang langsung di bawah kendalinya pemerintah Indonesia saat itu. Maka banyak isu dan spekulasi yang beredar di masyarakat saat itu bahwasannya dari pembelian kapal ini banyak sekali terjadi praktek korupsi. Karena PT Pelni ternyata membeli kapal MV Great Emerald ini kepada PT PANN yang pertama kali beli ke Indonesia gitu ya. Ini dengan cara mencicil selama 10 tahun, gengs. Begitu PT Pelni ini membeli kapal MV Great Emerald
out ini dari PT PANN ya, mereka ini nggak sempat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat maksimal untuk kapal ini sebelum dioperasikan gitu. Ini malah ya begitu dibeli nyampe di dermaga langsung dong diganti nama menjadi KMP Tampomas 2 dan langsung dikasih rute. Dimana kapal Tampomas 2 ini dijadwalkan oleh PT Pelni untuk melayani 2 rute sekaligus, yaitu Jakarta Padang dan juga Jakarta Ujung Pandang. Kedua rute ini terkenal sebagai rute yang sangat sibuk di tahun-tahun tersebut. Celakanya kapal yang udah relatif dibilang kapal tua gak cukup mendapatkan perawatan, dimana ketika mereka sampai di satu destinasi mereka hanya punya waktu 4 jam untuk beristirahat sebelum kembali berlayar ke rute selanjutnya. Kebayang nih ya, kalau lu punya rumah 3 lantai berarti lu kudu nyapu lantai 1, 2, 3 nya mungkin butuh waktu 1-2 jam. Sementara kapal Tampomas 2 ini mungkin bisa dibilang lebih dari rumah 3 lantai tadi gengs ya, gede banget. Waktu 4 jam ini nggak mungkin cukup untuk melakukan perawatan yang maksimal, sehingga sebelum tragedi ini terjadi pun banyak sekali pihak yang sudah menyoroti masalah kinerja PT Pelni. Dan ironisnya kapal Tampomas 2 ketika mulai debut pertamanya di perairan Indonesia melayani rute Jakarta Padang Jakarta Ujung Pandang, ini mereka mulai berlayar pada tanggal 2 Juni sampai dengan 13 Juni tahun 1980, dimana waktu pertama kalinya aja nih debutnya dia udah nggak meyakinkan cok. Banyak banget wartawan yang saat itu juga diundang dan beberapa anggota DPR bahkan dari beberapa fraksi turut diundang menjadi saksi pelayaran pertamanya kapal Tampomas 2. Dan mereka ini udah bertanya-tanya nih, karena ketika kapal ini mulai berlayar baru beberapa lama saja kapal mulai mengalami beberapa kendala mesin. Contoh kejanggalan atau kerusakan yang dialami kapal Tampomas 2 pertama kali mulai debutnya adalah adanya kerusakan pada knop mesin yang menyebabkan kapal hanya berputar-putar di area radiusnya mereka saja. Jadi kayak cuman muter lagi dari satu titik ke titik itu lagi balik. Selain hal tersebut, ada juga hal yang sangat bikin heboh, dimana terjadi satu kendala mesin yang menyebabkan listrik di kapal tersebut seluruhnya mati, geng. Dan menurut kesaksian salah seorang wartawan, ada yang mencatat bahwasannya kapal tersebut ketika pertama kali berlayar mengalami 6 kendala mesin. Nah, dari hal tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya memang dari awal pembeliannya kapal MV Great Emerald dan menjadi kapal Tampomas 2 ini udah banyak banget kejanggalan. Tapi hal tersebut tetap saja dibiarkan dan kapal tetap dipaksa untuk melayani 2 rute destinasi yang sangat sibuk di tahun tersebut. Kenapa gue tarik kesimpulan tersebut? Karena gue pengen ini jadi perhatian kalian, dimana hal ini akan sangat terkait dengan tragedi yang harus terjadi dan melibatkan kapal Tampomas 2 ini, gengs. Sekarang gue akan ceritain ke kronologis kejadian tragedi tersebut. Meluncur. KMP Tampomas 2 bertolak dari dermaga Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 1981, tepatnya pada pukul 19.00 atau jam 7 malam, dengan rute tujuan Jakarta Ujung Pandang dan dalam estimasi waktu pelayaran yaitu 2 hari 2 malam. Sehingga kalau menurut perkiraan ya, KMP Tampomas 2 ini harusnya tiba di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1981. Menurut beberapa teknisi kapal Tampomas 2 ini, ada kerusakan mesin yang terjadi sebelum kapal ini berangkat, karena seharusnya kapal Tampomas 2 ini berlayar pada tanggal 23 Januari 81-nya tuh. Tapi karena ada kendala mesin tadi sehingga ngundur atau delay selama 1 hari 1 malam. KMP Tampomas 2 selain mengangkut penumpang, mereka juga mengangkut kendaraan bermotor yang jumlahnya nggak sedikit, gengs ya. Ada tercatat 191 mobil dan salah satunya ada mobil penggiling aspal merek Sakai, dan juga selain itu ada 200 lebih motor yang masuk ke dalam kardeknya mereka. Menurut manifest yang ada, tercatat 1055 orang menjadi penumpang kapal tersebut di hari itu. Selain itu, kapal juga mengangkut 82 awak kapal yang selalu bersiaga menjaga kapal tersebut. Dan ada satu catatan kecil ya, di mana ada perkiraan yang mungkin bisa lebih tinggi daripada yang tercatat di manifest tersebut. Karena kita nggak tutup mata ya, di tahun itu dan bahkan mungkin sampai saat ini di Indonesia, namanya penumpang gelap itu masih banyak banget terjadi. Jadi ada beberapa sumber yang memberikan estimasi yang ikut dalam pelayaran KMP Tampomas 2 terakhir kalinya itu ada 1442 manusia. Pada tanggal 24 Januarinya, ketika kapal Tampomas 2 ini mulai bertolak dari Jakarta menuju Ujung Pandang,
malam harinya itu masih cerah banget dan banyak banget orang yang masih mengabadikan momen-momen indah langit di Pulau Jawa. Tapi emang udah jadi rahasia umum bagi orang yang memang sering berlayar bahwasannya ombak di bulan Januari itu terkenal sangat besar dan beda dengan bulan-bulan lainnya, di mana ketinggian ombak di laut di bulan Januari bisa mencapai 7-10 meter dan bahkan kemungkinan kecepatan angin itu bisa berkisar antara 15 knot. Tapi ya karena memang kondisi di tanggal 24 malamnya ini masih cerah-cerah aja, nggak ada kekhawatiran yang tersirat di wajah-wajah penumpang KMP Tampomas 2. Dan bahkan di kapal Tampomas 2 juga memang disediakan acara reguler di mana mereka punya band kapal, dan saat itu mereka ini lagi ngundang salah satu artis nasional namanya Ida Farida. Nah, sampai di sini ada salah satu kejanggalan yang gue pengen kalian notice ya, di mana menurut beberapa catatan ada satu orang laki-laki bernama Ferry yang nggak tahu itu nama asli atau enggak, dan nggak tahu juga keberadaannya setelah tragedi ini terjadi. Tapi saat itu ya, ketika Ida Farida dan juga band kapal ini lagi acara tadi, si Ferry ini kayak mau nyumbang lagu gitu. Ya, akhirnya dia ditarik ke atas panggung kan. Begitu ditarik ke atas panggung, di mana si Ferry ini merequest band kapal untuk memutarkan lagu Salam Perpisahan dan dia nyanyi di situ. Aneh nggak sih? Dan sehari setelahnya, di pagi hari pada tanggal 25 Januari 81, ini juga masih aman-aman aja kondisinya. Nggak ada tanda-tanda akan terjadinya sebuah badai dahsyat ataupun kendala cuaca lainnya. Tapi ketika kapal mulai masuk ke perairan Masalembo di jam 8 malam, tiba-tiba kondisi perairan ini mulai bergemuruh, di mana terjadi sebuah badai laut yang sangat dahsyat saat itu. Dan karena badai tersebut dan terpaan ombak yang sangat besar ke kapal Tampomas 2, ini menyebabkan kapal Tampomas 2 mengalami beberapa kendala mesin, sehingga mesin mereka ini ada yang bocor dan juga rusak. Nah, ketika diketahui kapal mengalami kerusakan mesin nih, beberapa awak dan juga teknisi kapal langsung mencoba untuk memperbaiki mesin-mesin tersebut. Tapi sayangnya ketika mereka sedang mencoba memperbaiki kondisi mesin tersebut, jatuhlah sebuah puntung rokok, gengs, dari lubang ventilasi angin yang ada di atas, jatuh ke ruang mesin. Langsung itu menjadi penyebab kebakaran di kapal Tampomas 2 saat itu. Menurut pengakuan dari beberapa teknisinya, api sangat sulit dimatikan karena memang mereka sempat mencoba memadamkan api tersebut dengan sebuah tabung fire extinguisher yang disemprotkan ke api tersebut, tapi apinya nggak mau mati, malah menjalar makin kencang nih. Sehingga di saat yang bersamaan juga ada beberapa awak kapal yang langsung memberitakan hal ini kepada kapten kapal yang saat itu bertugas, Kapten Abdul Rifai. Nah, Kapten Abdul Rifai ini langsung menjadikan kebakaran tersebut sebagai top priority bagi para awaknya. Tapi api lagi-lagi sudah tidak bisa dipadamkan, dimana ketika para awak yang diperintahkan oleh Kapten Abdul Rifai ini datang ke lokasi kejadian ya, mereka ini langsung disambut dengan asap hitam yang mengepul dari ruangan tempat terjadinya kebakaran tersebut. Karena asapnya selain pekat, hitam, bau, dan juga membuat mata mereka ini sakit dan perih, gengs. Jadi belum beberapa lama mereka menyemprotkan beberapa isi cairan dari tabung extinguisher tadi ya, mereka ini udah nggak kuat dan langsung ninggalin begitu aja. Mereka yakin ini udah nggak akan bisa selamat nih, sehingga mereka dengan sangat egoisnya, beberapa oknum dari awak kapal ini ya, ini langsung memilih untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, gengs. Sementara itu, di waktu yang bersamaan juga banyak banget para penumpang yang belum tahu bahwasannya kapal yang mereka sedang tumpangi ini lagi ngalamin satu kondisi yang sangat-sangat gawat. Karena lagi-lagi nih, seperti biasa ya, di mana kapal ini berlayar dan membawa band, otomatis ada acara yang dilangsungkan. Sehingga pada saat kejadian, orang-orang ini memang kan masih jam 8 malam gitu ya, masih banyak juga yang belum tidur dan mengikuti acara tersebut. Dan gak ada alarm, gak ada pemberitahuan sebelumnya gitu ya. Tapi mereka mulai panik ketika ada beberapa orang yang gak tahu siapa, mereka ini langsung teriak, "Api! Api! Tolong! Kebakaran! Selamatkan diri!" Otomatis kondisi yang tadinya lagi tenang-tenang, yang lagi ikut acara, yang lagi mau bobo, panik lah. Lu kalau kebakaran di rumah masih bisa menyelamatkan diri, keluar dari rumah, no boleh menjalik gitu juga kan. Nah, kalau di kapal lu mau kemana? Bahkan beberapa saat dari kebakaran ini mulai terjadi ya, Tampomas 2 ini juga sempat mengalami mati mesin selama 2 jam lebih, dimana tenaga utama dari mesin mereka ini udah nggak bisa dipergunakan sama sekali. Mereka juga mencoba untuk menyalakan generator darurat yang ada di kapal, tapi generator tersebut juga udah nggak bisa beroperasi. Dan akhirnya ya kondisi kapal makin mencekam. Nah, koda kapal yang tadinya masih nyuruh awak-awak kapalnya untuk mencoba memadamkan api, ini udah mulai ngasih tanda udahlah, ini api udah nggak bisa dipadamin. Apalagi ditambah api udah mulai menjalar kemana-mana nih, termasuk mulai menjalar ke kardek kapal, dimana di kardek tersebut tuh tempat nyimpen kendaraan-kendaraan bermotor yang celakanya pasti ada bahan bakarnya, akan bisa menimbulkan ledakan-ledakan nih. Dari situ nakoda kapal juga memerintahkan untuk memberitahu para penumpang untuk menggunakan life jacket.
Dan pemberitahuan ini disampaikan melalui speaker-speaker yang ada di kapal tersebut. Tentunya hal ini membuat beberapa penumpang kapal langsung berhamburan keluar dari kamar, keluar dari tempat acara, dan mereka berdesak-desakan untuk mengambil life jacket. Kapten Abdul Rifai memerintahkan untuk para penumpang ini berkumpul di dek depan kapal untuk menuju sekoci penyelamatan. Tapi sayangnya nih, karena memang kondisinya udah panik dan mereka berdesakan, akhirnya membuat adegan ini penuh dengan drama, di mana banyak banget orang yang berupaya untuk bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sementara pintu yang menuju dek atas kapal ini ke tempat sekoci tadi itu cuma satu pintu doang. Ya otomatis lah, pasti mereka berdesak-desakan dan membuat proses ini berjalan dengan sangat lambat. Dan ketika mereka pun sudah tiba di sekoci kapal nih ya, mereka baru sadar kalau sekoci kapal yang tersedia ini jauh lebih minim daripada jumlah penumpang yang ikut di kapal KMP Tampomas 2 ini. Karena sekoci kapal KMP Tampomas 2 ini terdiri dari 6 sekoci saja, dan masing-masing sekoci cuma punya kapasitas 50 orang, sementara yang menumpang ada 1.400 orang. Kebayangkan tuh. Melihat kondisi tersebut dan beberapa orang ini udah mulai merasa frustasi dengan keadaan, dan kapal udah mulai terasa panas ya. Bayangkan ya, besi dipanggang sama api di bawahnya gitu, otomatis panasnya ini merembet karena besi adalah konduktor yang baik untuk panas kan. Penumpang makin panik dan makin pengen cepet-cepet nyelamatin diri mereka. Beberapa orang yang mungkin merasa dirinya bisa berenang langsung terjun bebas dari kapal Tampomas 2, dan diperkirakan orang-orang yang terjun inilah yang pertama kali menjadi korban jiwa dari tragedi ini. Dan dari beberapa sumber yang gue dapat juga nih, ada beberapa korban selamat yang memberikan kesaksian bahwasannya kejadian ini lebih heboh daripada cerita yang ada di film Titanic. Ketika suasana semakin mencekam di kapal Tampomas 2, ada salah satu kapal motor yang pertama kali memberikan pertolongan kepada kapal Tampomas 2, di mana kapal motor ini adalah KM Sangihe yang sedang menuju perjalanan ke Surabaya dari kota Parepare. Dan mereka nih papasan lah dengan Tampomas 2 yang sedang mengalami musibah tersebut ya. KM Sangihe sendiri pertama kali tidak menyadari bahwasannya yang mereka temui ini adalah kapal yang sedang mengalami trouble. Karena dari petugas teropong yang sedang berjaga saat itu ya, mereka ini hanya melihat adanya kepulan asap hitam, dan diduga awalnya mereka mikir ini adalah sumur dari Pertamina. Sehingga petugas teropong tadi hanya memberikan laporan kepada kapten kapal yang ada di KM Sangihe. Dan kebetulannya nahkoda dari KM Sangihe sendiri, yaitu Kapten Agus Kak Sumirat atau Kapten Agus, ini adalah salah satu orang yang menjadi teman seangkatan di sekolah pelayaran dengan yang jadi nakoda di KM Tampomas 2, yaitu Kapten Abdul Rifai. Jadi mereka berdua ini sekolah pelayaran gengs ya, dan lulus di tahun yang sama, yaitu di tahun 1959. Dan keduanya ini terkenal sebagai kapten kapal yang sangat handal dan punya jam berlayar yang cukup padat dan banyak. Petugas teropong yang pertama kali menyadari adanya kepulan asap hitam itu bernama J. Bilalu, yang mana dia ini tadi mikirnya itu adalah sumur bor milik Pertamina. Sehingga ketika mereka mulai menyadari, oh ini kok ada mulai bentuk-bentuknya nih, oh kok ini ternyata kapal nih yang mengeluarkan ini, kapal besar gitu kan. Sehingga ketika kapal KM Sangihe ini mendekati kapal Tampomas 2, mereka baru ngeliat tuh seberapa frustasi penumpang-penumpang yang ada di dek kapalnya Tampomas 2. Bahkan ya, ini lu perlu tahu nih, kapal Sangihe sendiri lagi ngalamin kondisi mesin yang rusak, gengs. Beda nasib doang gitu ya. Kapal Tampomas 2 ini ada puntung rokok jatuh sehingga membakar dan membuat kapal tersebut jadi harus mengalami tragedi. Sementara Sangihe ini masih bisa sedikit-sedikit lah mencoba mengarahkan kapal secara manual ke dekat dengan kapal Tampomas 2. Jarak terdekat yang bisa diambil oleh Kapten Agus yang menakodai KM Sangihe adalah sekitaran 100-150 meter dari kapal Tampomas 2. Kapten Agus nggak berani lebih dekat lagi karena mungkin bisa jadi akan lebih besar tragedinya. Dan ketika para penumpang di kapal Tampomas 2 ini melihat adanya KM Sangihe, mereka melihat secerca harapan. Sehingga ketika mereka nungguin kapal makin dekat, ternyata KM Sangihe hanya bisa sampai 100 meter saja dari kapal Tampomas 2. Dan ini membuat mereka ini sempat mengumpat loh, sempat marah-marah sama orang-orang yang ada di KM Sangihe karena mereka mengira KM Sangihe ini sengaja atau tidak mau menyelamatkan mereka. Kondisi ini menyebabkan beberapa orang yang berada di geladak atas kapal Tampomas 2 ini mulai nekat akhirnya. Mereka langsung memilih melompat ke laut untuk berenang menuju kapal KM Sangihe. Tepatnya di 26 Januari 81, kondisi Laut Jawa ini sedang dilanda hujan yang sangat lebat dan deras, sehingga menyebabkan ombak laut juga kenceng gitu ya. Jadi banyak juga yang gak selamat ketika mereka nyeburin dirinya ke laut.
Singkat cerita, pada tanggal 27 Januarinya, tepatnya di pagi hari ya, kapal Tampomas 2 mulai mengalami ledakan-ledakan yang sangat dahsyat, terutama dari ruang mesinnya mereka nih. Selain itu, ruang generator dan juga ruang propeller atau baling-baling kapal ini juga mulai terisi sama air laut. Sehingga hal tersebut menyebabkan kapal Tampomas 2 mulai miring ya gengs ya, sampai kemiringan 45 derajat. Nah, kembali kepada kru-kru dari KM Sangihe yang mencoba menyelamatkan sebisanya mereka nih ya, dimana Kapten Agus Kak Sumirat juga memerintahkan untuk semua awak kapal menurunkan sekoci yang mereka punya dan mencoba untuk mengevakuasi korban sebanyak mungkin dari kapal Tampomas. Tapi lagi-lagi, kondisi yang sangat tidak menguntungkan dari kedua kapal ini menyebabkan sulitnya evakuasi dijalankan, di mana kapal Sangihe sendiri hanya mampu mengevakuasi sekitaran 300 orang saja, gengs. Dan ketika salah satu sekoci dari kapal Tampomas menuju Sangihe nih ya, Kapten Agus sempat bertanya kepada salah seorang petugas kapal Tampomas 2 di mana keberadaan sahabatnya, yaitu Kapten Abdul Rifai. Dan di situ ABK yang diselamatkan memberi informasi kepada Kapten Agus di mana Kapten Abdul Rifai ini minta dikirimkan makanan dan minuman aja. Jadi dia ini mau tetap berada di kapal Tampomas 2 sampai dengan detik terakhir, tapi dia butuh minum sama makan. 24 jam lebih di dalam kapal dengan kondisi yang kebakar begitu kan frustrating banget ya. Mungkin udah nggak sempet nyelamatin makanan bahkan minuman ya, pikirannya nyelamatin diri sendiri aja. Tapi dengan kondisi seperti itu pun Kapten kapal Tampomas 2 ini dengan gagahnya mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin para penumpang, terutama wanita yang ada di kapal Tampomas 2, karena memang banyak banget yang ngasih kesaksian kalau Kapten kapal Abdul Rifai ini kayak ngevakuasi orang-orang gitu loh, bantuin. Kebayang kan, gue merinding sih dengannya. Tapi ya gue nggak heran, karena gue sempat baca beberapa profil dari Kapten Abdul Rifai sendiri yang memang sebelum dia bertugas di kapal Tampomas 2 ini, dia ini sempat jadi anggota militer, tepatnya di Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan juga sempat dapat bintang jasa dari pemerintah Indonesia karena perjuangannya dari penjajahan Belanda. Nah, kembali kepada posisi kapal Tampomas yang udah miring 45 derajat tadi ya, ini kapal udah makin sinking, udah mulai makin tenggelam karena memang udah mulai terisi banyak sekali air laut yang masuk ke dalam dek-dek kapal yang ada. Sampai akhirnya di tanggal 27 Januari 1981, tepatnya di jam 12:45 siang, kapal yang sudah mengalami kebakaran hebat lebih dari 30 jam sejak percikan api pertama harus karam di Laut Jawa untuk selamanya, bersama kisaran 288 korban jiwa yang berada di dek bawah kapal dan tidak bisa terselamatkan. Tapi beberapa sumber lainnya juga meyakini bahwasannya yang meninggal dari tragedi Tampomas 2 ini lebih dari 288 orang, karena kan 288 ini yang ada di manifest doang, sementara penumpang gelapnya nggak ketahuan ada berapa. Dan Kapten Abdul Rifai yang menjadi nahkoda kapal Tampomas 2 saat kejadian juga termasuk yang dinyatakan meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Bahkan nih gengs ya, ada salah satu cerita yang bikin gue tersentuh banget ketika lagi research tragedi Tampomas 2 ini gengs ya, dimana ada beberapa pengakuan dari mantan anak buahnya Kapten Abdul Rifai yang menyatakan bahwasannya kapten mereka ini udah sempat untuk diajakin menyelamatkan dirinya. Anak buahnya ini sempat ngomong, "Kapten, ini udah nggak mungkin bisa selamat nih kapal, udah pasti tenggelam, udah yuk kita selamatin diri kita." Tahu nggak lu Kapten Abdul Rifai jawabnya apa? Dia bilang, "Untuk apa kita menyelamatkan diri kita sementara kita tidak bisa menyelamatkan penumpang-penumpang lain? Belum semua penumpang bisa kita selamatkan." Bayangin cow, segitu. Wah gila, hormat banget sih gue sama dia. Dan ada beberapa kru lainnya yang bersaksi mereka melihat Kapten Abdul Rifai juga sempat melambaikan tangan ke arah mereka dan tersenyum masuk ke ruangan nahkoda. Nah, sekarang gue akan ceritain kondisi para penumpang dari tragedi tersebut ya, dimana tim penyelamat yang datang ya cukup bisa dibilang terlambat sih, tapi mau gimana, udah terjadi kan. Ya mereka ini sempat mendata bahwasannya ada sekitaran 1054 orang di manifest dan ditambah dengan 82 awak dari kapal Tampomas 2 yang ada di kejadian saat itu. Total korban yang diperkirakan dari tragedi ini masih simpang siur banget. Ada yang bilang 300, ada yang bilang 288, ada yang bilang 400, tapi yang paling dipercaya itu sekitaran 431 orang. Dimana kalau dari data yang ada 143 jenazah bisa ditemukan dari tragedi ini. Sementara 288 orang lainnya jenazahnya nggak bisa lagi ditemukan karena memang mereka diduga terjebak atau terperangkap di dek-dek kapal Tampomas
II dan akhirnya harus ikut tenggelam bersama dengan kapal tersebut. Sementara 753 orang berhasil diselamatkan dari tragedi tersebut. Bahkan ada sumber lainnya yang menyatakan bahwasannya yang jadi korban dari tragedi Tampo Mas II ini lebih dari 666 orang. Oh, kalau ini kayaknya cocokologi sih, karena dikait-kaitkan memang segitiga masa Lembo ini ada teori konspirasinya sendiri. Mungkin nanti someday kita bahas di Akwilas Room, makanya subscribe. Oke gengs, terlepas dari berapa banyak yang jadi korban pasti dari tragedi ini, kita tetap semuanya berdoa yang terbaik bagi para korban jiwa maupun bagi keluarga korban. Mudah-mudahan para korban diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya dan juga diberikan tempat kembali yang baik di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi para keluarga korban yang pasti masih tersisa hingga saat ini dan mungkin sedang menonton video ini, gue mewakili kru Akwilas Room mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalam dan setulus-tulusnya, serta juga mudah-mudahan kalian diberikan ketabahan serta keikhlasan. Oke guys, jadi dengan begitu gue harus mengakhiri juga nih pembahasan Akwilas Room tentang tragedi Tampo Mas II, di mana tragedi ini menjadi salah satu tragedi transportasi terbesar dan terbanyak memakan korban jiwa di Indonesia hingga sampai saat ini. Gue mau ngucapin banyak makasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi gengs ya, subscribe ini channel, tekan juga tombol notifikasinya supaya lo gak ketinggalan dengan video-video yang akan diupload di channel Akwilas Room ke depannya gengs. Dan buat kalian yang mau request boleh banget langsung tulis di kolom komentar Akwilas Room atau main ke IG-nya Akwilas Room @akwilas_room ada di bawah. Akhir kata dari gue, stay healthy and stay safe, see you on the next video.